Masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang paling dermawan di dunia. Ini ada surveinya ya, kalau menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini menjadi warga negara yang paling sering memberi gitu ya, alias dermawan kepada sesama. Nah, maka nggak heran dengan karena kedermawanannya itu banyak yang memanfaatkan kedermawanan rakyat Indonesia untuk keuntungan pribadi, untuk mencari cuan gitu. Nah, kali ini ada cerita nih dari salah satu akun di X atau Twitter yang menceritakan bagaimana sopir taksi yang mencoba untuk mencari simpati seperti itu. Ini bukan salah dari taksinya ya, tapi ini adalah emang oknum dari orang-orang yang emang sengaja memanfaatkan kedermawanan dari orang Indonesia. Seperti apa ceritanya, kita akan coba bacain dari akun Twitter gitu. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu dan tetap waspada. Nah, cerita ini di-upload oleh Joel Picard atau Sociotalker gitu ya. 2 bulan lalu naik nama taksi gitu ya. Sopirnya ngeluh HP dicopet dan istri masuk rumah sakit butuh 750.000 buat bayar obat. Karena kasihan, gue kasih duit 200.000 sebagai tips. Malam ini gue naik taksi yang sama gitu ya, merek taksi yang sama. Sopirnya cerita HP hilang dan istrinya masuk RS butuh biaya. Gue lihat ternyata sopir yang sama. Wah, gitu ya. Jadi dari kejadian 2 bulan terus ternyata dia 2 bulan yang lalu 2 bulan kemudian dia ketemu lagi gitu ya, dan menggunakan modus yang sama. Lalu gimana komentar dari netizen gitu kan? Inilah pentingnya mengusahakan hati yang tidak mudah kasihan. Zaman sekarang banyak banget tukang bohong gitu ya. Terus ada yang komentar lagi, gue juga pernah pas habis ngopi mau buka mobil, tiba-tiba ada orang memelas alasan anak sakit mau tebus obat perlu 500.000. Langsung gue bilang ini tanggung jawab wali kota, sebaiknya masnya ke kantor wali kota karena waktu mau jadi wali kota janjinya pengobatan gratis. Waduh, ini jawaban pinter nih dari kelinci putih. Ada lagi yang berkomentar, saya pernah kena 12 juta. Wow, naik ini adalah jenis taksi mewah ya yang kita sensor dari Kempinski. Modusnya nangis-nangis anaknya mau operasi. Sudah di rumah sakit tidak punya uang, kasihan, saya kasih cek kontan 12 juta. 1 bulan kemudian ketika saya stay di Kempinski, iseng saya tanya sopir yang lain, orang tersebut kena sanksi dari kantornya karena tindak penipuan yang sama. Tuh kan? Tuh. Terus ada lagi, suka ketemu beberapa kali orang yang cerita memelas. Awalnya suka kasih duit, tapi lama-lama gue jawab, saya doakan Tuhan akan membukakan jalan. Sabar ya Pak, Bu, gitu ya. Terus ada yang komentar lagi, modus lama ternyata masih ada yang beroperasi seperti itu. Zaman anak saya baru kerja di Jakarta sekitar tahun 2015 pernah cerita yang seperti ini. Karena prihatin anakku beri tambahan ke driver 50.000. Saya senang anakku punya empati, tapi aku merasa ini adalah modus. Tapi saya hanya pesan ke anak-anak untuk waspada aja. Wallahu a'lam. Ada yang komentar lagi, sepertinya modus karena pernah ngalami, baru naik deh curhat aja kesulitan dan musibah hidupnya. Tapi aku sangka baik aja, mudah-mudahan pada tobat ya mereka modus kayak gitu, Mbak, gitu ya. Nah, jadi emang kalau di Jakarta mungkin atau mungkin di kota-kota lain modus-modus seperti ini mungkin nggak cuma di Jakarta sih, pasti kayak di seluruh Indonesia modus meminta kasihan nih, belas kasihan dan lain sebagainya ini kerap banget dilakukan. Makanya kan kayak banyak pengemis dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ternyata pengemis itu nggak cuma yang mereka yang di jalan-jalan aja, tapi juga bahkan mereka yang udah punya kerjaan terus terus bilang istrinya sakit lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bukan soal kita kalau ya udah ikhlasin aja dan lain sebagainya, tapi kan kalau itu jadinya adalah memanfaatkan kebaikan orang, ya jangan jangan ditolerir seperti itu, positive people. Karena ya kasihan ini kalau orang-orang yang bener-bener bener-bener membutuhkan gitu kan ya, malah akhirnya karena ada modus-modus seperti ini akhirnya membuat orang tidak percaya gitu kan ya. Nah, menurut gue nih, kalau kita mau berilah semampu kita. Jadi jangan dipaksakan, jangan kayak kita ngerasa kita mampu gitu kan ya. Apalagi ini orang yang baru baru dikenal, kita nggak tahu asal usulnya, kita nggak tahu latar belakangnya dan lain sebagainya. Maka
berilah yang tadi yang sampai 12 juta itu kan kayak wow banget gitu ya, jangan sampai diberi segitu ya, berilah misalnya 500.000 atau berapa ya, maksudnya dilihat dari ekonomi kita dan kita tes aja dia seperti apa, seperti itu positive people, karena emang ya hal itu kan juga bukan tanggung jawab kita. Benar itu tadi yang bilang, yaitu pemerintah karena ada sudah menjanjikan program misalnya pengobatan gratis dan lain sebagainya gitu, dan gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak sering gini, kita tuh sering kayak baik kepada orang asing gitu ya, misalnya kayak gitu, tapi ketika sama tetangga kita sendiri, sama orang-orang di lingkungan sekitar kita sendiri, kita tuh malah enggak gitu kan ya. Ketika orang sekitar sakit, kita malah enggak peduli misalnya kayak gitu, tapi ketika ada orang yang kayak gini malah peduli gitu ya. Jadi emang harus hati-hati gitu kan ya. Boleh memberi, ini gue nggak melarang untuk teman-teman memberi siapapun ya, karena itu duit teman-teman, tapi ya jangan sampai kebaikan kita ini dimanfaatkan orang lain. Kenali modus-modusnya. Jadi kalau memberi orang yang nggak kenal, menurut gue secukupnya aja, semampu kita, jangan dipaksakan gitu kayak, jangan wah harus gini gitu ya, kita nggak tahu. Makanya kayak gini terus gue jadi sebenarnya ada gue baca beberapa tweet komentar gitu kan, bahwa gini, ada yang bilang gini, penjahat akan lupa dengan korbannya, tapi korban nggak akan lupa dengan penjahatnya. Ya seperti ini, kayak masih tadi ingat 2 bulan yang lalu dia mengingat taksinya, sopir taksinya gitu, dan ternyata 2 bulan kemudian kejadian lagi, dan kayak gitu. Nah, kalau menurut positive people gimana, pasti jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih, tetap waspada. Wassalamualaikum.